Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Apa kabarnya sore hari ini? Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, ya, di mana kita berada. Karena semuanya juga harus memang di rumah, ya. Saya lihat di sini partisipan kurang lebih ada 3.000 orang. Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah pada bergabung di sini. Apa suara saya terdengar? Pak Zainal? Terdengar, Bu. Cukup jelas, Bu. Silakan dilanjutkan. Pada hari ini mungkin penampilan perdana ya buat kelompok kita. Saya ditemani di sini. Saya sapa dulu Miss Bu Ayuyus. Terima kasih sudah bisa menghadiri meeting room di sini. Sama-sama, Bu, silakan. Mudah-mudahan Pak Wisnu ini sehat karena itu sabarnya menghadapi kita yang selalu bertanya gitu ya. Dan saya ditemani pada sore hari ini oleh Ibu Lorencia yang akan bertindak sebagai moderator pada sore hari ini. Kemudian Pak Zainal Malik Firdaus. Selamat sore Bapak. Dan Pak Zainal ini bertindak sebagai presenter yang akan menyampaikan mengenai teknik membuat flyer di Canva. Bapak dan Ibu perlu diinformasikan bahwa presensi nanti akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu di pertengahan kegiatan ini. Jadi mohon pastikan kalau untuk yang sudah mengisi tadi, mohon untuk tidak mengisi lagi. Baik, untuk memanfaatkan waktu, saya serahkan kepada Ibu Lorencia untuk memulai dan memandu acara ini. Siap. Halo semuanya. Saya Lorencia dari Rumah Belajar Kesalis Adukcare. Sore hari ini dapat kesempatan untuk bisa mendampingi narasumber kita, Bapak Zainal. Bapak Zainal ini mengajar di Sekolah SMP Tunas Unggul, Bandung, dan beliau akan menyampaikan materi tentang bagaimana membuat flyer menggunakan Canva. Halo Pak Zainal. Iya, Bu. Boleh menyapa kami semua di sini. Oke, selamat sore semuanya. Sore Pak. Oke, sudah siap Pak? Insya Allah, Bu. Amin. Ya, waktu dan tempatnya kami persilahkan untuk Pak Zainal. Oh ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Khususnya Bu Rika yang sudah bisa menjadi host ya di room ini. Kemudian juga Ibu Bu Lorencia sebagai moderatornya, dan juga rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah bisa hadir di room ini. Sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu ya sesuai dengan yang sudah di-sharekan, bahwa di sini saya akan memperkenalkan mungkin satu aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat banyak sih sebetulnya, tapi kita khususkan untuk membuat flyer. Izinkan saya men-share layar ya Bapak dan Ibu. Oke, sudah tampil ya layarnya ya? Sudah Pak. Oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu sudah dilihat ya bahwa ini saya sudah membuka browser. Sebelumnya mungkin sekilas saja mengenai Canva ya. Canva ini semacam tempat untuk membuat desain gitu ya, untuk berkreasi desain ya, create a design di sini. Tapi aplikasi Canva ini berbasis online, jadi tidak perlu proses instalasi, langsung saja ke webnya di sini ya, www.canva.com. Kemudian nanti kalau belum punya akun, mungkin bisa membuat akunnya. Di sini saya sudah masuk ya, di sini sudah masuk ke akun saya.
dan juga ada beberapa desain yang sudah sempat saya buat di sini. Di sini banyak sekali fitur ya untuk membuat sesuatu ya, membuat desain. Di sini kalau Bapak dan Ibu lihat, create desainnya bisa membuat flyer, poster, logo, video, ya, membuat presentasi dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, untuk hari ini kita fokuskan untuk membuat flyer. Di sini sebetulnya sudah ada ya, create a design. Kita coba mungkin flyer. Ya, karena berbasis online mungkin ini apa ya? Jadi perlu dipastikan bahwa koneksi internet untuk memakai Canva ini cukup bagus ya. Jadi lancar nanti dalam penggunaannya. Nah, di sini sudah ada flyer, template-nya juga banyak ya Bapak dan Ibu. Di sini ada event flyer, marketing flyer, promotional flyer, business flyer, modern flyer, dan seterusnya. Itu ya, sudah banyak template-template. Nah, perlu diketahui bahwa template-template di sini ada yang gratis, ada juga yang mesti berbayar gitu ya. Ini free, mungkin nanti ada yang berbayar. Nah, di sini mungkin karena kita akan coba fitur-fitur yang ada di Canva ini, kita akan coba buat secara manual tanpa menggunakan template-template yang disediakan oleh Canva. Nah, pertama mungkin kita perlu background ya untuk membuat flyer, karena template awalnya di sini kertas putih saja begitu. Di sini juga sudah disediakan banyak background ya oleh Canva. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Nah, biasanya sih untuk memudahkan, karena sifatnya flyer itu kan untuk membuat orang tertarik gitu ya. Maka mungkin di sini perlu hal-hal yang menarik gitu. Mudah-mudahan sih yang saya buat ini menarik. Oke, kita lanjutkan. Ya, halo. Oh, sebentar. Dari mana ya, Ibu Rika boleh bantu? Bu, ulah gandeng, Bu. Semua peserta yang hadir hanya untuk Pak Zainal saja yang suaranya masuk. Ini sudah di-unmute. Sudah tertutup semua. Oke, harusnya sudah. Mute all, udah. Oke. Silahkan Pak Zainal, dilanjutkan. Oke, kita coba ya. Terima kasih Bu Rika dan Bu Loren. Kita coba lanjutkan ya. Kita coba template. Saya sih sukanya yang ini ya. Kemarin sudah pernah dibuat, tapi kita coba buat yang lain. Atau kita polos saja mungkin ya, supaya tidak terganggu oleh warna-warna yang lain atau gambar-gambar yang lain. Kita gunakan warna yang agak terang. Nah, ini biru atau kuning ya. Kuning dah cukup. Nah, di sini ini sekalian ya Bapak dan Ibu, saya membuat flyer ini sekalian untuk tugas ini video conference VCT batch 6. Jadi kita sekalian saja buat. Oke. Untuk selanjutnya ini background ya. Jadi bisa dipilih backgroundnya tadi ya. Kita sudah menggunakan satu fitur background. Kemudian kita akan coba menggunakan elemen yang ada di sini. Di elemen ini ada banyak ya template-template yang bisa digunakan untuk berkreasi gitu ya. Jadi ini memang tetap membutuhkan kreativitas juga. Nah, di sini ada shape dan ada frame. Bentuknya mungkin sama, tapi bedanya kalau shape ini bentuknya hanya kotak saja ya. Kalau di sini frame bisa dimasukkan foto-foto. Kita coba satu kotak ini. Ini bisa diatur ya Bapak dan Ibu. Ini juga bisa sambil ini terlalu kecil nggak layarnya, saya perbesar? Ya, boleh Pak, diperbesar. Oke, saya buat 75 deh. Nah, ini ya. Sebentar. Kita coba buat. Kita berkreasi saja ya Bapak dan Ibu. Ini, nah di sini juga kotak ini bisa
robot ya. Nah, ini ada di sini kotak yang di atas bisa dirubah sesuai dengan nah, ini perlu ini pencampuran warnanya perlu apa ya, tingkat daya seni yang lumayan lah. Oke, kita coba buat. Nah, ini sudah saja sih ya. Nah, jadi buat, nah ini bisa di ini, kemudian kita tambahkan garam. Ini warnanya sama ya, mohon maaf. Nah, untuk tem ini bisa kita modif, ada di atas. Kalau kita klik kanan bisa ada opsi untuk send to back atau send backward. Artinya gambar yang kita pilih ini akan ke bagian belakang gitu ya, dari gambar-gambar atau apa shape-shape yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita coba ke back. Nah, jadi terselip ini gambar lingkaran kan seharusnya, tapi karena ada kita kirim ke belakang, jadi boleh shape-shape yang ada di atasnya. Nah, itu mungkin ya untuk shape, penggunaan fitur shape. Selanjutnya kita coba di sini. Oh, sorry, maaf, kita rubah dulu warnanya. Warnanya juga tidak hanya terpaku pada warna yang di sini, Bapak Ibu bisa milih di sini ya, bisa new color. Ini bisa kita cari warna yang sesuai keinginan kita. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan cukup lah ya. Nah, selanjutnya kita akan coba gunakan ini ya, upload. Kita akan memasukkan gambar di sini. Kita akan mencantumkan logo, kemudian juga mungkin menuliskan judul dan siapa, misal flyer kan kegiatan biasanya suka ada pemateri dan lain sebagainya. Kita coba upload dulu gambar. Ini sekali lagi berhubungan dengan kegiatan ini ya. Kita di Jawa Barat. Ini sudah ada di sini di upload. Ada beberapa gambar yang sudah saya upload di sini. Ini logo wajib ya. Logo wajib kegiatan ini saya coba masukkan di sini. Nah, ini kita buat di atas. Nah, ini kalau Bapak Ibu perhatikan ada titik-titik ya, ada garis warna ungu. Nah, itu menunjukkan apa ya, keakuratan penempatan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu menempatkan agak sesuai dengan ini bisa di tengah, kita mencari titik tengahnya. Nah, ini ada terbagi dua gitu, ada persilangannya. Nah, sudah segitu. Nah, itu titik tengahnya. Kemudian karena kita sedang ada di room Webex dan kegiatan ini juga menggunakan room Webex, kita masukkan logo Webex-nya. Nah, kita simpan di sini. Nah, ya. Kemudian ini kan mungkin bagaimana cara menyimpan gambar di sini. Ini kita upload image or video gitu. Kita mengupload gambar atau video ke sini, ke kotak upload ini. Jadi semua yang sudah kita upload ini akan tersimpan di sini. Kita coba siapkan dulu untuk pembuatan flyer ini untuk mengupload gambar dan videonya. Ini saya mengambil karena judulnya apa ya? Saya ngambilnya Bu Iin kalau nggak salah ya. Nanti saya cek lagi. Kita ambil gambar-gambar dibutuhkan. Oke, udah cukup ya. Oh, gambar Bu Iinnya satu lagi ini. Nah, itu ya, ini untuk menambahkan gambar sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Nah, kalau saya kasih saran, gambar yang kita gunakan mungkin gambar yang transparan gitu ya, atau yang backgroundnya tidak ada. Kalau misalkan Bapak pengen gitu ya, nah, cara search-nya itu untuk mendapatkan gambar-gambar yang tanpa background. Ini misalkan kita coba cari gambar makanan sehat. Ada ini kalau kita cari gambar, sini ada tools, di Google-nya itu ada tools, kemudian warna color-nya itu yang transparan. Jadi gambarnya ini gambar tanpa latar. Jadi kalau kita buka, nah kalau buka ini loh, jadi ada transparan. Jadi kita gambarin saja, tidak kotak ada warna latarnya ya. Nah, itu mungkin yang saya sarankan untuk buat flyer ini ya. Apa sih maksudnya transparan? Nah, kalau ini kan misalkan sebenarnya ya ada gambar Bu Iin kalau nggak salah ini ya. Kalau kita masukkan, maaf. Nah, kalau kita masukkan, ini gambar latarnya tetap ada gitu ya. Tapi kalau memasukkan gambar yang tanpa latar ke sini, nah jadi latarnya akan mengikuti background dari flyer kita. Oke, itu sedikit saran saja ya. Nah, itu
fitur berikutnya. Nah, berikutnya mungkin kita akan coba tulis judul. Di sini ada fitur menambahkan teks. Nah, ini bisa pilih. Di sini juga banyak template teks-teksnya ya. Tapi kalau kita coba manual, kita coba manual sini ada bentuk-bentuknya. Kalau kita scroll bawah, banyak dari teks juga. Kemudian kita coba teks biar tulisannya besar. Maaf ya, sedikit nyetek dulu untuk judulnya nih ya. Kita copy paste saja. Nah, ini mungkin judul buat di layarnya nanti. Untuk font juga bisa nanti Bapak dan Ibu ketika sudah membuat teks ini, di sini banyak opsi lainnya, dari spacing, kemudian bold, italic, underline, kemudian font bisa pilih di sini. Nah, font juga sama, ada yang bisa dipakai langsung, ada yang harus berbayar, ada premium gitu. Oke, kita buat ini mangga digunakan font-font. Kalau yang ada tanda tanda merah itu berarti berbayar, tapi kalau yang tidak ya berarti digunakan. Misalkan kita gunakan yang ini ya, misalkan font Adigiana Toybox. Oke, ini juga. Oke, ini juga bisa kita perbesar dan perkecil ya untuk kebutuhan. Dan letaknya juga bisa kita atur. Bentar ya Bapak dan Ibu. Nah, oke. Ini misalkan ini judulnya. Kemudian menambahkan teks tadi sudah. Nah, sekarang mungkin berikutnya akan saya kenalkan untuk menambahkan frame. Apa sih beda frame shape ini? Tadi shape bisa kita coba. Kalau untuk frame, misalkan saya gunakan yang ini ya. Nah, untuk frame, kenapa dikatakan frame? Frame itu kan biasanya di sebagai gambar atau foto. Nah, ini frame ini kita bisa memasukkan gambar. Kita menggunakan frame ini, dan saya mau masukkan gambar ke dalam frame ininya. Ini kebetulan tadi Bu Iin ya materinya. Oke, Bu Iin. Saya masukkan gambar ke frame ini ya kan di sini. Oke, sebentar agak lama. Nah, jadi gambar yang tadi itu sudah masuk ke gambarnya. Masih ada ya Bu Ibu Rika, Bu Loren? Masih. Oke. Ini karena ada dua, sebentar ya. Kayaknya oke, sudah. Nah, jadi ini masuknya, kemudian ini frame yang kita gunakan tadi. Ini kita perbesar, perkecil juga. Ini bisa selanjutnya karena misalkan pematerinya ada atau organ pemateri panitia ada banyak gitu ya. Kita bisa copy kemudian bisa paste. Sorry. Bentar. Kita copy, kita paste. Oke. Bentar. Nah, kita paste. Ini kita bisa masukkan gambar yang lain. Nah, ya, kita bisa masukkan gambar yang lain. Sepertinya, mohon maaf Bapak dan Ibu, ini agak slow di sayanya. Tapi intinya ini untuk menambahkan ya frame ini, supaya menambahkan di fotonya saja lah gitu ya, biar tidak perlu kalau kita tambahkan seperti ini kan terlalu kotak ya. Nah, itu bisa ditambahkan frame-framenya. Tuh. Kemudian kita tambah lagi satu lagi mungkin ya. Nah, ada 3 sudah ya. Oke. Lucu juga ya Pak ya, bisa dibuat bentuk untuk namanya. Iya, betul. Kreatif banget buat yang senang untuk belajar sains. Ya, kalau untuk yang memang ini butuh untuk kreatif juga ya, jadi ini bisa dikreasi ya, kalau untuk kreatif sih ini bakal bermanfaat ya.
Jadi tanpa instalasi, artinya kalau tanpa instalasi kan tidak harus ada di laptop komputer gitu ya, tapi bisa di maksudnya bisa kita akses secara online, tidak memakan space di PC gitu. Oke, berikutnya mungkin iya, kita masukkan info-info ini, misalkan orang ini sebagai apa dia, kita langsung masukkan saja. Ini mohon maaf ya, saya nyontek lagi namanya Ibu Iin Tursilawati. Oke, Ibu Iin Tursilawati. Oh ya, saya percepat ya mungkin ya, takutnya ini terlalu lama mendesainnya. Ini tadi ada beberapa fitur ya. Tadi ada fitur untuk menambahkan shape, di sini sudah elemen. Kemudian kita juga bisa memasukkan gambar di upload gitu ya. Jadi gambar yang kita punya ke sini bisa. Kemudian background juga sudah. Tadi dan menambahkan teks. Satu lagi mungkin untuk apa ya? Ya kalau di ini barcode juga sama dengan menambahkan gambar. Takutnya fitur-fiturnya sudah semuanya saya gunakan di sini. Mungkin takutnya terlalu lama kalau selesai ini membuat desainnya. Dari saya sekian saja mungkin ya, nanti bisa dilanjutkan di sesi diskusi pertanyaan gitu. Ada banyak lagi fitur-fitur yang lain di sini, sudah saya gunakan juga semuanya. Yang penting sih intinya tetap ya, kalau membuat ini kita perlu kreativitas mungkin karena menurut kreativitas yang tinggi juga. Bentuknya nanti akan seperti apa, desainnya akan seperti apa, ini biar cepat saja. Ada fitur yang sudah saya gunakan ya, ada elemen kita sudah gunakan, kemudian teks juga sudah kita gunakan. Karena ini flyer, jadi kita tidak menggunakan video. Kemudian background juga sudah saya gunakan. Kemudian untuk upload gambar juga sudah ya. Tadi ini tinggal diklik saja. Oke, mangga. Mungkin saya serahkan ke Ibu Lauren sebagai moderator. Iya, terima kasih. Mungkin buat finalisasi ya Pak ya, untuk setelah selesai mendesain kita bisa save atau bagaimana ya? Oh iya betul. Sebentar. Betul Pak. QR code bukan hanya seperti upload foto ya Pak? Iya, QR code kan bentuknya kalau QR code sudah jadi gambar ya. Kita masukkan dulu upload image, kemudian nanti akan muncul di sini. Kan ini QR code-nya, kita masuk. Nah, jadi ada 2. Nah ini. Kalau buatnya juga bisa ya, QR code-nya lucu. Ya, ini kebetulan pakai Ibu. Raya disinggung masih try masih bisa, jadi yang bisa digunakan. Jadi kita pakai gambar di QR code, makanya sebagai gambar gitu. Kita ada yang bocor suaranya. Punya ini. Oke. Nah, mungkin kalau sudah selesai, gitu ya, kalau sudah selesai, ini saya sudah selesai. Ini bisa kita download di sini ya, di pojok kanan ini ada, bisa juga bisa di download. Kemudian lama. Nah ini udah mulai ramai nih Pak, ada yang nanya. Oke. Nah ini jadi untuk mendownload ke dalam komputer kita ya, untuk men-save dalam komputer kita ini pendapat ini. Dia saya ada bertanya Pak, kalau yang sudah di-save apa bisa diedit lagi? Ya, jadi kalau misalkan ini juga auto save, apapun yang kita lakukan ini langsung di-save sendiri. Misalkan saya balik lagi home ya. Balik lagi ke home. Sebentar ya Bapak Ibu, karena agak lama koneksinya sepertinya. Ngobrol juga, ya. Ada juga yang nanya. Katanya dari UI Nur. Oh, juga kelihatan apa tulis saja. Iya, tulisnya kalau mau masukkan dengan background gimana? Dengan Fire itu biar tidak terlihat mungkin ya. Kita harus ya. Kalau misalkan ibunya gambar sendiri dan menghilangkan backgroundnya, tapi itu untuk menghilangkan background bisa diedit dulu di foto gitu. Jadi untuk Canva ini betul lagi bahan yang kita gunakan gitu. Tapi tipsnya kalau misalkan Ibu sulit untuk mencari mengedit gambar yang sudah ada untuk diedit menjadi tanpa background, kita tipsnya caranya di sini transparan. Nah ini ada ya. Ketika kita mencari gambar toolsnya itu kita pilih yang transparan. Jadi biar gambarnya bersatu dengan background atau background dari flyer kita nantinya gitu. Ya, jadi awal lebih baik tulis yang mode transparan ya. Iya, betul. Misalkan sudah dibuka ya, buka yang sudah dibuat ya, yang sudah dibuat kemarin, ini bisa kembali. Itu yang sudah di-save, yang sudah simpan di sini, dan ini misalnya tidak ada di komputer ya, kecuali kalau sudah di-download. Nah, kalau mau ingin mengedit lagi, berarti kita harus masuk lagi ke Canva Command, bisa diedit kembali. Ini yang sudah dibuat kemarin. Nah, ini bisa kita tambahkan, bisa kita tambah lagi gitu. Itu mungkin Ibu siapa yang ada kembali. Baik, kalau menunggu juga ada lagi. Kalau fitur Canva di PC sama di HP sama nggak Pak? Dari Ibu Mia. Oke, saya pernah coba juga sih di handphone. Kalau di handphone kan, kalau di PC sebetulnya kita tidak install aplikasi ya, tapi kalau di handphone itu harus terinstall aplikasi Canva-nya, tapi bisa dibuka juga di Chrome gitu ya. Nanti akan merujuk ke aplikasinya kalau tidak saya memang. Kalau intinya sih prinsip penggunaan nama, prinsip penggunaannya kalau kita mau bikin template bisa, gitu kita mau menggunakan template yang ada nggak bisa. Intinya nanti cuman beda kalau di komputer bukan mouse dan apa tadi template apa gitu ya, itu lebih mudah gitu kalau di PC kan mouse. Tapi kalau di handphone agak ribet ya menggunakan tangan ya kalau di handphone. Tapi kalau di tablet mungkin di tablet masih bisa lah.
Itu kan bisa sih pada pensil tablet ya. Jadi cuman ya betul, ukurannya akurat gitu. Kalau di handphone Android bisa perlu teliti mau kita. Yang kasihan kalau iPhone. Nah ya, betul. Lalu ada lagi ya, kalau ibunya juga nanya soal bisa di-download atau offline. Kalau bisa dijawabnya ya Mia, kalau di handphone harus ada aplikasi offline atau enggaknya. Oh ya, seperti intinya ini berbasis online ya. Di handphone juga sama, harus buka secara online gitu, artinya harus ada kuota. Ya, walaupun sudah terinstall di handphonenya tetap itu memakai kuota juga, harus online. Ada besar online. Terus kalau kita sering masuk pikir juga ya Pak ya. Dan mungkin yang berkreasi masih ada relasi juga. Ada pertanyaan dari Ibu Rima. Kalau udah bikin di PowerPoint bisa dikolaborasi nggak atau harus desain dari awal? Paling harus kalau di Canva sih bisa mungkin di bagian PowerPoint bisa dibilang masuk yang tadi diupload di sini ya. Jadi gambar-gambar yang dari PowerPoint dimasukkan di sini. Jadi bentuknya picture ya. Betul. Jadi kita dari PowerPoint-nya kita bentuk ke gambar, baru diupload ke sini yang ini. Ya sama uploadnya, cara uploadnya dengan yang tadi gambar, cari gambarnya, kita pindahkan ke flyernya. Gak asli Pak, kita udah setengah jam jalan, kita punya 15 menit, 20 menit ya tersisa buat tanya jawab lagi ke chat everyone. Nanti kita baca ini gimana Bu? Kalau ada yang sih penasaran dengan aplikasi Canva, mungkin bisa pribadi ya Pak. Oh iya, itu buat apa Pak? Gimana? Menurut pribadi, kalau ada yang masih belum puas karena terus mau tanya lebih lanjut, mungkin Pak pesan. Boleh di silahkan ditutup dan berikan ya Mika, jadi berhubung juga sudah ada pertanyaan tapi nanti bisa disusulkan ya ke Pak Zainal. Kita sedih dulu sesi diskusi dan paparan dari narasumber tentang bagaimana membuat layar aplikasi Canva yang bisa berbasis online juga berupa aplikasi. Terima kasih semuanya Bapak Ibu sudah hari ini, kita juga sama-sama bisa latihan jadi moderator dan host. Besok juga akan ada beberapa latihan lagi buat Bapak dan Ibu yang mau berpartisipasi bisa langsung mengisi di jadwal online disediakan di grup. Dan ini saya selaku moderator menutup, berikan kembali kepada Ibu Rika. Hatur nuhun. Terima kasih Bu Loreng dan terima kasih penampilannya hari ini sebagai speaker Pak Zainal. Mudah-mudahan kita semua bisa perlu diinformasikan bahwa kalau presensi semua ya, mudah-mudahan presensi sudah masuk semua. Bapak diinformasikan untuk calon presenter ke depan itu harus membuat informasi event yang itu bersama nanti dengan moderator, tugasnya moderator yang membuat informasi event yang akan disebar di grup-grup jadi. Baik, yang berikutnya informasi mengenai tugas kita sebagai peserta. Yang pertama, tugas menjadi host itu mulai dipersiapkan dan pelaksanaan. Dipersiapkan kemudian membuat QR code, meeting link, kemudian membuat presensi digital. Di pelaksanaan atur kendali virtual room meeting, kemudian menyebarkan link presensi. Untuk moderator, dari persiapan membuat player, menyiapkan code, meeting link, nanti ada bersama moderator dengan host. Kemudian di pelaksanaan itu membuka, memandu dan acara. Dan narasumber disiapkan membuat slide presentasi, kemudian membuat informasi event, kemudian pesanannya menyajikan materi dan rekam kegiatan presentasi. Mungkin itu informasi yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa bergabung lagi. Itu ya di Mair. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran di room ini. Ya undur diri dari Bu Lorencia. Mohon maaf untuk semua partisipan yang hadir di sini dalam kegiatan di meeting ini banyak sekali kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka untuk seluruhnya ya. Bisa kita berkomunikasi. Selamat ya, kita bersama.